Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anak-anakku semuanya yang soleh dan solehah, pada pertemuan hari ini Tuhan akan memperkenalkan bahwa di kelas kalian, kelas 10 IPA 1 dan kelas 10 IPA 2, Tuhan mengajar 2 mapel kurikulum. Yang pertama, kimia peminatan, dan yang kedua, matematika wajib. Sebelum pertemuan yang pertama Tuhan mulai, marilah kita berdoa dengan membaca basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Sebelum Tuhan menjelaskan materi apa saja yang nantinya kalian pelajari dalam ilmu kimia, yang tentunya itu adalah ilmu baru mungkin bagi kalian, Tuhan akan menjelaskan seputar kimia yang beredar di masyarakat. Contohnya kemarin ketika COVID melanda, termasuk gurumu ini kena, banyak orang yang bilang jangan banyak mengkonsumsi bahan-bahan kimia karena nanti berdampak tidak bagus, terutama untuk ginjal. Tapi kenyataannya semua dalam kehidupan ini ada hubungannya dengan kimia. Contohnya saat ini Tuhan bisa bernafas. Bernafas itu menggunakan apa, anak-anakku? Bernafas adalah kita membutuhkan oksigen. Pada saat itu oksigen ketika Bu Handayani terkena COVID langka sekali. Tapi alhamdulillah Tuhan selamat sekeluarga. Gas oksigen sangat dibutuhkan. Itu adalah rumus kimia. Oksigen adalah unsur dengan lambang O. Ketika itu Tuhan dianjurkan sama dokter harus banyak minum air putih selain susu beruang. Kalian tahu air putih itu rumus kimianya apa? Air putih adalah rumus kimianya H2O. Jadi di situ ada unsur hidrogen, ada pula unsur oksigen. Kita bernafas saja, banyak minum tanpa makan. Contohnya makan nasi yang merupakan karbohidrat, Tuhan saat itu lemes sekali. Jadi saat itu Tuhan mau tidak mau harus makan nasi. Kalian tahu di dalam nasi itu ada unsur apa saja, anak-anakku? Di situ ada unsur kalsium, ada yodium, ada juga fosfor, ada juga seng, ada juga magnesium dan lain-lain. Jadi jelaskan kalian bahwa tidak semua bahan-bahan kimia itu berbahaya untuk kehidupan. Oke, Tuhan lanjutkan. Pada pertemuan Sabtu kemarin, Tuhan memberi tugas kepada kalian, bukalah LKS kalian bab pertama, hakikat ilmu kimia. Di dalam deskripsi, Tuhan meminta kalian untuk menulis kompetensi dasar. Kompetensi dasar 3.1 dan kompetensi dasar 4.1. Di situ menjelaskan metode ilmiah, hakikat ilmu kimia, dan bla 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 bla. Nah, nanti untuk mapel kimia dalam metode pembelajaran Tuhan menggunakan Google Classroom. Dalam Google Classroom nanti Tuhan akan memberikan materi. Materinya bisa Tuhan ambil melalui YouTube, Google, soal-soalnya nanti saya buatkan melalui Google Form. Tuhan juga meminta kalian nanti untuk membuat resume dari LKS atau dari buku pakai. Jadi nanti fleksibel. Bisa juga Tuhan memberikan tugas melalui WhatsApp. Seperti itu. Jadi untuk kimia itu nanti tidak fokus dari buku LKS yang kalian itu miliki. Saya condong nanti mencarikan video pembelajaran yang mudah kalian pahami
serta soal-soal dan pembahasan yang mudah kalian pahami pula. Kemudian di dalam pembelajaran, walaupun itu pembelajaran jarak jauh, Tuhan meminta kalian, 1, siapkan buku tulis minimal 37 lembar. Buku tulis itu nanti kalau Tuhan minta untuk membuat resume, kalian harus tetap membuat resume. Kalian foto, kirim lewat Google Classroom. Ya anak-anakku, jadi nanti kalau ketika kalian kelas 12 ada pembahasan soal ujian nasional, kalian lupa, kalian bisa membuka catatan tersebut. Buku tulis yang kedua adalah tugas, buku tugas. Bisa juga buku tugas itu kalian campur dengan buku catatan, tapi nanti hasilnya nggak bagus. Kenapa? Kalau misalkan tugas Tuhan dikumpulkan, kalian nanti pas saat ulangan tidak bisa belajar. Jadi antara buku tugas dan buku catatan harus kalian pisah. Terus kemudian untuk selanjutnya, kalau misalkan kalian pengen belajar lebih dalam ilmu kimia, kalian bisa tanya langsung, misalnya suatu saat ke madrasah saat uji SKK, langsung menemui Tuhan, insya Allah saya jelaskan. Atau mungkin pas kalian itu keluar jalan-jalan ke Kudus, silahkan mampir ke rumah saya sekitar jam 3 sore ke atas, insya Allah saya bisa membantu kalian. Tapi terlebih dahulu kalian harus memberi tahu lewat WhatsApp. Gitu ya anak-anakku. Terus untuk untuk materinya, ini nanti untuk ilmu kimia mungkin yang pertama saya banyak memberikan video pembelajaran lewat YouTube karena disitu lebih jelas. Kemudian untuk materi yang mengenai struktur atom dan tabel periode, kalian buka LKS halaman 20. Itu nanti ada praktek di situ. Nanti kalian saya minta untuk membuat model perkembangan model atom. Itu nanti untuk nilai psikomotor. Jadi untuk kelas 10 nanti nilai yang ada di rapot itu ada nilai kognitif atau pengetahuan, ada nilai psikomotorik atau nilai keterampilan, ada juga nilai sikap. Nilai sikap itu meliputi apa? Kalau setiap pembelajaran kalian itu tidak mengikuti, mungkin nilai sikapnya tidak bisa buat tulis A atau B, bisa C. Kalau misalkan ada tugas membuat alat perkembangan model atom atau membuat model-model atom kok tidak kalian kumpulkan sesuai jadwal, itu termasuk sikap, kurang disiplin. Terus nilai psikomotor kalian juga tidak bagus. Untuk kimia di madrasah kita tercinta Anhudul Muslimin, KKM-nya 70. Jadi nilai kalian itu misalnya 70 atau 72 itu nilai yang kurang maksimal karena mendekati KKM. Sudah jelas anak-anakku? Jadi nilai raportnya itu ada kognitif, psikomotor, ada nilai sikap. Oke anak-anakku, sebelum pelajaran kimia pada pertemuan pertama ini Tuhan akhiri, Tuhan berpesan kepada kalian jangan lupa selalu pakai masker, rajin cuci tangan, dan jangan lupa setiap kali ada pembelajaran kalian harus siap mengerjakan apa yang Tuhan minta agar nilai kalian maksimal. Kiranya hanya itu saja yang bisa Tuhan sampaikan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.